Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mega Namaste Namasidamom Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat sore para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat di acara mimbar pada sore hari ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Tidak lupa telah hadir bersama kita seorang narasumber yang dimana beliau ini merupakan salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, yaitu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Muara Jambi, yang juga sekaligus merupakan penyuluh agama Hindu di Kabupaten Muara Jambi, yaitu Bapak Subroto. Yang mana pada sore hari ini di acara mimbar kali ini akan bersama-sama dengan kita membahas tema yang sangat menarik, yaitu upaya menjadikan anak yang saputra. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bapak, di pertemuan kali ini Bapak kita kembali akan membahas tema yang sangat menarik yang pastinya kita akan bahas, yaitu upaya menjadikan anak yang saputra Bapak. Bisa dijelaskan Bapak sedikit apa sih makna dari anak yang saputra itu dalam agama Hindu Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Ini dipanjangkan apa yang singkat aja ini kaitannya dengan definisi anak yang suputra ini. Kalau dipanjangkan ini habis membahas tentang itu, namun kalau dipendekkan tuh anak yang suputra itu adalah anak yang didambakan oleh orang tuanya, anak yang cerdas, pandai, berbudi luhur, berbakti kepada orang tua. Pokoknya hal-hal yang baik sesuai keinginan orang tua itu bisa dikatakan anak yang suputra. Nah, berbicara kaitannya dengan anak yang suputra ini, kita kembali membahas tentang tujuan hidup. Salah satu tujuan hidup manusia hidup di dunia ini adalah mengembangkan keturunan. Nah, tujuannya mengembangkan keturunan ini adalah salah satunya untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang piutang. Mungkin dalam kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan, hutang piutang yang sifatnya turun-temurun untuk membalas jasa atau budi baik orang tua sebelumnya, membahas jasa dan budi baik leluhurnya. Karena untuk membalas jasa atau budi baik orang tua kita, nenek kita dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya sifatnya ke atas, namun turun. Apa yang bisa dirasakan, dinikmati orang tua kita, agar kita merasakan hal itu berarti kita mempunyai keturunan yang akan mengangkat derajat dan martabat kita sebagai orang tua, sehingga diharapkan anak keturunan kita ini masuk dalam kategori anak yang suputra, anak yang baik. Putra adalah keturunan kita, su itu baik. Berarti saputra adalah anak yang berbudi pekerti yang baik, seperti itulah kurang lebih kira-kira ya Pak ya. Nah Pak, kita sebagai umat Hindu pasti dalam Weda itu sendiri kita mempunyai tuntunan bagaimana sih kita sebagai manusia ataupun orang tua itu tahap-tahapannya pasti ada tuh Pak.
apa saja sih kira-kira tahapan-tahapan atau langkah-langkah kita sebagai orang tua untuk mendapatkan seorang anak yang saputra dari awal hingga nanti menjadi eh, anak yang bisa dikatakan anak yang saputra begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebelumnya saya sampaikan fase-fase kehidupan yang disampaikan oleh ajaran sastra Hindu itu ada 4. Yang pertama adalah Brahmacari, yang kedua Grahastha, yang ketiga Wanaprastha, yang terakhir 4 Sannyasin. Nah, untuk memasuki masa Grahastha ini, kembali lagi tujuannya untuk berkeluarga itu adalah mendapatkan keturunan, sehingga persiapan untuk mendapatkan anak yang suputra itu harus diawali dari tingkah laku kita pada saat masa Brahmacari, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga pada saat kita memasuki masa Grahastha berkeluarga ini, persiapan yang sebelumnya itu kita terapkan di situ. Kita harus mencari pasangan yang sesuai. Kalau orang Jawa mengatakan bebet, bobot dan sebagainya, itu lebih ditekankan adalah perilakunya. Nah, setelah mendapatkan pasangan yang sesuai, berarti sebelum pernikahan itu ada prosesi-prosesi, baik secara skala maupun skala, dilakukan secara upacara, yaitu pembersihan. Itu tujuannya adalah membersihkan secara lahir batin dari pasangan tersebut. Dapat diibaratkan benih yang baik, benih unggul, itu harus ditanam di lahan yang unggul juga. Supaya mendapatkan benih yang unggul dan lahan yang unggul, otomatis dari keduanya harus dipersiapkan. Lahan harus dibersihkan dari berbagai kemungkinan kekotoran dan sebagainya. Begitu juga manusia, sebelum memasuki Grahastha dan untuk mendapatkan anak yang suputra, kita harus mengawali pernikahan itu pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik berarti dilakukan dengan tata cara yang baik. Tidak mungkin kita mendapatkan anak yang suputra dengan jalan yang melanggar ajaran Dharma. Misalnya mendapatkan anak keturunan dari hasil perselingkuhan, bila perlu dari hasil pemerkosaan dan sebagainya. Makanya agama mengajarkan untuk menandai seseorang laki-laki dan perempuan dari unsur purusa dan pradana itu disatukan, itu dilakukan upacara pawiwahan. Itu tujuannya itu untuk pembersihan, pensucian sebelum benih itu ditabur di lahan yang ada dan yang sesuai. Nah, itu. Nah, kalau kaitannya dengan tahapan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan anak yang suputra, itu tadi saya sampaikan, kita persiapan dasar pada waktu pernikahan. Selanjutnya, setelah anak itu lahir, berarti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, itu akan sangat mempengaruhinya. Nah, sehingga perlu hal-hal yang harus diterapkan pada fase-fase kehidupan seorang anak keturunan kita. Oke baik Pak, kita potong sebentar Pak, kita harus iklan sejenak. Baiklah para pemirsa, kita break sejenak. Setelah pariwara kita akan kembali tetap di TVRI, jangan kemana-mana.
Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita, Bapak Subroto. Eh, Bapak, tadi lumayan panjang sudah yang dijabarkan oleh Bapak tentang langkah-langkah mendapatkan anak yang saputra, Pak. Bisa dilanjutkan kembali, Pak, tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk mendapatkan anak yang saputra tadi. Silakan, Pak. Jadi di dalam mencapai tujuan agar anak keturunan kita bisa disebut sebagai anak yang seputra, itu ada tahapan-tahapan yang dapat dilakukan atau harus dilakukan sesuai fase-fase kehidupan anak tersebut. Di dalam sastra Weda kita, di dalam kitab Niti Sastra Sloka 3 bait ke-18 juga disebutkan hal tersebut. Di sisi lain dilontar apa tadi namanya? Dilontar Semarareka juga disebutkan demikian, di Agastya Purana juga disebutkan demikian. Jadi dalam memperlakukan anak keturunan kita ini ada fase-fase yang bisa diterapkan, yaitu fase pertama, anak yang lahir usia 0 sampai 5 tahun itu perlakukan mereka seperti dewa. Jadi harus diperlakukan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, tanpa adanya suatu kekerasan. Karena apa? Logikanya, anak 0 sampai 5 tahun itu dimarah, dibentak pun nalarnya belum nyambung. Belum tahu mereka salah atau benar, itu belum tahu. Yang dibutuhkan mereka adalah kelembutan dan kasih sayang. Nah, berikutnya adalah tahapan pada saat usia 5 sampai 12 tahun, itu perlakukan mereka seperti raja. Nah, dalam lontar-lontar ajaran kehidupan lah intinya, perlakukan mereka seperti raja. Kenapa? Karena di saat usia-usia seperti itu, taunya anak itu hanya minta, apa yang diinginkan terkabulkan. Tapi di sisi lain, pada saat usia tersebut sudah harus ada kontrol dari orang tua. Ada fungsi pengawasan dari orang tua agar tidak keluar dari jalurnya. Walaupun pada usia-usia tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, mereka hanya taunya minta, terpenuhi keinginannya. Namun di usia-usia tersebut, nalar sebagai manusia itu sudah mulai tumbuh. Selanjutnya, fase yang ketiga, yaitu usia 12 sampai 17 tahun. Nah, ini adalah masa transisi. Sehingga perlakuan seorang ayah atau ibu atau orang tua itu harus ditingkatkan, yaitu ada istilah kasarnya, perlakukan mereka sebagai seorang pesuruh, perlakukan mereka seperti seorang budak. Kalau istilah yang kita pakai seperti itu kan kelihatannya kasar, namun di balik itu, di usia 12 tahun sampai 17 tahun itu, kalau tidak kita mulai untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya kerja dan kedisiplinan, akhirnya anak kita itu tidak akan tahu kewajibannya sebagai manusia itu sendiri dan juga kewajibannya sebagai seorang anak. Nah, di tahap berikutnya yang tahap terakhir, itu di usia 17 tahun ke atas.
perlakukan dia seperti sahabat, perlakukan dia seperti teman. Karena apa? Di usia 17 tahun ke atas itu ada masa transisinya sebelum mereka menjak dewasa. Nah, di masa-masa transisi ini anak biasanya akan mencari jati dirinya. Karena ingin mencari jati dirinya, itu yang dilakukan adalah kebutuhan untuk diakui. Diakui bahwasanya mereka adalah anak atau orang yang sudah dewasa. Nah, waktu itu, di usia-usia tersebut, kita sebagai orang tua harus memulai memberikan kepercayaan. Memulai diajak berbicara. Pembicaraan-pembicaraan seorang dewasa untuk tujuan hidup yang selanjutnya. Karena di usia-usia tersebut adalah saatnya anak kita, keturunan kita ini memasuki di masa grasta seperti yang sudah dijalani orang tuanya. Nah, itu. Baik Pak, berarti ada 4 tahap kira-kira ya Pak ya, untuk membuat atau menjadikan anak kita sebagai anak yang saputra tadi, yaitu usia 0 sampai 5 tahun, perlakukan dia sebagai selayaknya bagaimana dewa, yang kemudian 5 sampai berapa tadi Pak? 5 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 17 tahun, dan 17 tahun ke atas tadi ya Pak ya. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut Pak, kan kita sebagai orang tua nih dalam Hindu sendiri, ada nggak sih Pak kita lihat nih anak, ciri-cirinya anak saputra yang seperti apa. Terus kita sebagai orang tua ini, kalaupun itu anak kita nantinya tidak seperti apa yang kita inginkan, bagaimana sih kita menghandle diri, bagaimana sih caranya agar anak kita itu selalu lurus dan menjadi anak saputra tadi Pak. Bagaimana cara-caranya yang lebih kompleksnya Pak kira-kira? Ya, kembali lagi kaitannya dengan karma wasana. Sebagai orang tua, itu yang bisa dilakukan adalah upaya. Namun hasil itu akan ditentukan oleh si anak itu sendiri. Karena antara hubungan anak dan orang tua itu akan terhubung dengan perjalanan hidupnya, karma wasananya. Berarti seorang atman dari si anak dan atman dari orang tua itu punya jaringan hubungan karma di masa-masa sebelumnya. Nah, untuk mengetahui karakter seorang anak itu nanti menjadi anak yang suputra atau tidak, itu bisa kita ketahui paling tidak anak itu sudah di usia 7 atau 8 tahun. Nah, itu si anak akan menunjukkan arah karakter seperti apa ke depannya. Itu bisa ditunjukkan. Baik Pak, kita potong lagi Pak sejenak, kita harus istirahat sebentar. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kita iklan sejenak, setelah pariwara kita akan kembali. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu. Bapak, tadi ada sedikit yang terpotong, bisa dilanjutkan kembali ya Bapak untuk penjelasannya. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang saputra tadi Pak? Silakan. Terima kasih. Untuk mengetahui anak itu suputra atau tidak, itu biasanya akan diketahui pada saat anak keturunan kita ini sudah menginjak usia dewasa.
Jadi pada saat usia dewasa itu seorang anak dengan nalarnya, dengan alur pemikirannya itu sudah tahu apa saja yang harus dilakukan sebagai anak, apa yang menjadi tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Itu salah satunya biasa kita lihat anak itu akan menjadi anak yang penurut, selalu berbakti kepada orang tuanya, tidak melawan orang tuanya dan sebagainya, menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan salah, anak-anak yang masa ke anak-anak dan remaja itu nakal misalnya, bandel, sering melakukan kekerasan dan sebagainya. Belum tentu pada saat usianya dewasa itu seperti itu. Jadi pada usia dewasalah orang itu bisa dilihat, oh ini masuk kategori anak yang suputra atau tidak. Karena kaitannya dengan suputra itu sendiri itu berkaitan langsung dengan karakter si anak, karma wasana si anak dari karma masa kini atau dipengaruhi oleh karma masa lalu. Itu sangat mempengaruhi semuanya. Nah, sehinggalah disebut anak ini anak yang suputra atau tidak. Nah, itu terima kasih. Baik Pak, dari penjelasan tadi Pak, itu kan kita sudah tahu tadi tahapan-tahapannya, ciri-ciri anak saputra tadi. Mungkin kita yang menonton juga, anak-anak kita di rumah, bagaimana sih kita sebagai anak atau apa sih kewajiban anak yang saputra ini kepada orang tuanya Pak? Apa saja sih kewajibannya? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak, apa saja sih kewajiban-kewajibannya si anak ini kepada orang tuanya, begitu. Silakan Pak. Kata-katanya itu simpel, sederhana, namun cakupannya luas. Agar sebagai anak menjadi anak yang suputra, itu harus selalu berbakti pada orang tua, selalu menuruti apa keinginan baik dari orang tuanya, tidak melawan dan sebagainya. Namun perlu diketahui juga, ini mungkin kalimat terakhir dalam acara ini yang dapat saya sampaikan. Sebanyak-banyaknya harta benda yang diberikan untuk anak keturunan kita itu lebih berharga apabila orang tua itu bisa memberikan warisan, adalah warisan moral, ajaran moral kepada anak keturunan kita. Itulah dengan moral itu yang bisa membekali mereka menjadi anak yang siap menjalani hidup. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Namun seperti biasa kita terbentur oleh waktu. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, sepanjang tadi 30 menit kita menemani Anda, mungkin banyak tingkah laku, kata-kata dari saya dan juga narasumber kami di sini yaitu Pak Broto yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati para pemirsa. Kami mohon maaf. Kami akhiri acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.